Pak Hasan adalah seorang pria sederhana yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Usianya sudah memasuki kepala 4. Tubuhnya tidak lagi sekuat dulu, namun semangatnya masih membara. Sejak muda, ia terbiasa bekerja serabutan. Kadang ikut membantu menebang kayu, kadang ikut proyek bangunan, bahkan sesekali menjadi kuli angkut di pasar. Namun jauh di dalam hatinya, ia menyimpan keinginan besar, memiliki usaha sendiri, usaha yang bisa membuat hidup keluarganya lebih terjamin. Sejak lama ia memperhatikan, kebutuhan kayu untuk bangunan di kotanya cukup tinggi. Rumah-rumah baru bermunculan, gudang-gudang diperluas, bahkan banyak warung yang butuh perbaikan. Semua itu selalu membutuhkan kayu. Dari situlah timbul gagasan membuka depot kayu meski modal yang dimilikinya sangat terbatas. Istrinya, seorang perempuan sabar yang selama ini setia menemaninya, tidak menentang gagasan itu. Justru ia mendukung penuh. "Kalau memang itu jalan yang kamu yakini, jalani saja, Bang." Begitu kata istrinya suatu malam ketika mereka duduk di beranda rumah sederhana mereka. Walau penuh keraguan, nada suaranya tulus memberi semangat. Tetangga-tetangga awalnya memandang rencana itu dengan heran. Sebab semua tahu, modal Pak Hasan nyaris tak seberapa. Namun mereka juga tidak bisa menutupi rasa kagum pada keberanian dan tekadnya. Beberapa di antaranya bahkan ikut membantu sekadar dengan memberi saran lokasi, atau menyarankan tukang angkut untuk membantunya nanti. Akhirnya, dengan uang tabungan seadanya ditambah pinjaman kecil dari saudara, Pak Hasan mulai membangun sebuah kios kecil di pinggir jalan desa. Bangunannya sederhana, hanya berupa rangka kayu dengan atap seng seadanya. Plang kayu bertuliskan, "Depot Kayu Hasan", dibuat dengan cat putih yang sudah agak pudar. Meski sederhana, kios itu berdiri dengan kebanggaan tersendiri. Namun karena modal terbatas, Pak Hasan tidak mampu membeli kayu dalam jumlah besar. Ia hanya bisa menjual kayu sisa tebangan, papan tipis, potongan batang yang tak terlalu besar, bahkan kadang kayu bekas bongkaran rumah. Semua dikumpulkan dan ditata di kios kecilnya. Harganya murah, dan itulah satu-satunya daya tarik yang bisa ia tawarkan pada pembeli. Hari pertama depot itu dibuka, suasana terasa penuh harapan. Istri Pak Hasan membantu menyiapkan dagangan, menyapu kios, dan menata papan kayu agar tampak rapi. Seorang tetangga yang lewat sempat berhenti, menepuk bahu Pak Hasan, lalu berkata, "Semoga lancar, San. Meski kecil, yang penting halal." Ucapan sederhana itu membuat dada Pak Hasan terasa hangat. Hari-hari pertama tidak selalu ramai. Hanya beberapa tukang bangunan kecil yang sesekali membeli papan. Ada juga seorang tetangga yang membeli sebatang kayu untuk memperbaiki kandang ayam. Meski keuntungan yang didapat sangat tipis, wajah Pak Hasan tetap berseri. Baginya, setiap pembeli adalah langkah maju, sekecil apapun. Malam-malamnya sering dihabiskan untuk menghitung sisa modal. Ia sadar, keuntungan yang masuk masih jauh dari cukup untuk menutup kebutuhan rumah tangga. Namun ia berusaha menepis kegelisahan itu di depan istrinya. Ia hanya berkata, "Namanya juga baru mulai. Besok-besok pasti lebih ramai." Istrinya tersenyum, meski di balik senyum itu tersimpan kecemasan yang ia sembunyikan rapat-rapat. Beberapa anak muda desa yang lewat kerap bercanda, mengatakan bahwa kios Pak Hasan terlihat lebih mirip gudang papan bekas ketimbang depot kayu sungguhan. Pak Hasan hanya menanggapi dengan tawa kecil. Ia tahu betul apa yang orang-orang pikirkan, tapi ia memilih mengabaikan. Baginya, semua mimpi besar harus dimulai dari langkah kecil. Semakin hari, semangatnya justru makin bertambah. Ia rela bangun lebih pagi untuk menata kembali kayu-kayu yang semalam digeletakkan. Debu yang menempel di sapunya, serpihan kayu ia kumpulkan agar tempat dagangannya terlihat rapi. Ia bahkan mulai mengatur cara menata papan, seolah-olah barang jualannya lebih banyak daripada kenyataan. Istrinya pun semakin kagum pada kegigihan itu. Ia tahu, suaminya bukan tipe lelaki yang mudah menyerah. Namun di balik rasa kagum itu,
Ada juga rasa iba. Betapa besar beban yang ditanggung Pak Hasan, meski ia jarang mengeluh. Setiap kali melihat suaminya termenung di depan kios menjelang senja, istrinya hanya bisa mendoakan dalam hati agar usahanya benar-benar berhasil. Sementara itu, beberapa tetangga mulai memperhatikan perubahan di keluarga kecil itu. Meski usahanya belum besar, wajah Pak Hasan tampak lebih bersemangat. Ada kebanggaan kecil ketika ia bisa menjawab pertanyaan orang-orang tentang pekerjaannya sekarang. Ia tidak lagi hanya disebut buruh atau kuli angkut, melainkan pemilik depot kayu, meski ukurannya kecil. Hari-hari berlalu, dan meski keuntungan belum besar, semangat di keluarga itu tidak pernah padam. Setiap senja, kios kayu kecil itu tampak seperti simbol harapan baru. Anak-anak kecil yang lewat kadang berhenti untuk duduk di papan kayu, bercanda sambil menyaksikan Pak Hasan menutup kios. Tetangga-tetangga mulai terbiasa melihat kios itu berdiri, seolah sudah menjadi bagian dari kehidupan desa mereka. Pak Hasan tahu, jalan yang ia pilih bukanlah jalan mudah. Namun setiap kali ia melihat papan kayu yang tersusun di kios kecilnya, ia merasa seperti sedang melihat cikal bakal masa depan. Sebuah usaha kecil yang suatu hari, ia yakini, bisa tumbuh menjadi besar. Dan tanpa ia sadari, mimpi sederhana yang baru saja ia mulai itulah yang kelak akan menyeretnya ke jalan penuh misteri dan kegelapan. Hari itu, matahari siang bersinar terik ketika Pak Hasan memutuskan pergi ke kota untuk melihat lebih dekat bagaimana pasar kayu di sana berkembang. Ia ingin memahami lebih jauh siapa saja yang menjadi pemain besar, dan apa yang membuat mereka mampu bertahan. Dengan langkah hati-hati, ia memasuki kawasan pasar bangunan yang selalu ramai oleh suara tukang, pembeli, dan kendaraan yang keluar masuk membawa muatan. Deretan depot kayu berdiri megah di sepanjang jalan. Ada yang luasnya mencapai setengah lapangan bola, penuh dengan tumpukan kayu gelondongan, papan panjang, hingga balok besar yang sudah diolah. Plang nama toko dicat dengan warna mencolok, beberapa bahkan menggunakan lampu besar agar terlihat jelas dari jauh. Dibandingkan dengan kios kecil miliknya di desa, pemandangan itu membuat hati Pak Hasan sedikit bergetar. Salah satu depot besar yang paling ramai adalah milik seorang pengusaha berpengaruh di kota, yang oleh orang-orang dikenal sebagai Tuan Surya. Depot itu begitu luas, dengan puluhan pekerja yang sibuk mengangkat kayu, menimbang, dan mengantarkan pesanan ke mobil truk. Para pembeli tidak perlu menunggu lama, setiap kebutuhan langsung tersedia. Bahkan kontraktor besar pun antre di sana, yakin bahwa kualitas kayu yang mereka beli terjamin. Pak Hasan berdiri agak jauh, memperhatikan aktivitas itu. Di matanya, jelas terlihat betapa jauhnya perbedaan antara usahanya dengan depot besar tersebut. Kalau di kios kecilnya pelanggan hanya datang sesekali untuk membeli sebatang papan atau potongan kecil, di tempat ini transaksi terjadi setiap menit. Uang mengalir deras, dan bisnis berjalan lancar tanpa henti. Saat kembali ke desanya, gambaran tentang depot besar itu terus menghantui pikirannya. Ia mulai merasakan bagaimana calon pelanggan yang awalnya sempat mampir ke kiosnya kini lebih sering mengalihkan tujuan ke kota. Ada yang terang-terangan berkata, "Maaf, San, di kota stoknya lebih banyak. Kami butuh cepat, jadi beli di sana saja." Kata-kata sederhana itu menancap seperti duri di hatinya. Hari-hari berikutnya, perbedaan itu makin terasa. Di kiosnya, papan-papan kayu sisa tebangan masih tersusun rapi, tapi jarang ada yang melirik. Sesekali ada pembeli kecil, namun jumlahnya tidak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, kabar tentang depot-depot besar di kota yang semakin ramai terus terdengar, membuatnya semakin resah. Istrinya berusaha memberi semangat. Namanya juga usaha kecil, Bang. Jangan dibandingkan dengan yang sudah puluhan tahun jalan, katanya lembut. Namun Pak Hasan tahu, masalahnya bukan sekadar waktu. Ia menyadari bahwa skala usahanya terlalu kecil untuk bisa bersaing. Dengan modal seadanya, ia tidak mampu menyetok kayu sebanyak depot besar.
Ia juga tidak punya jaringan luas untuk memperoleh pasokan berkualitas. Suatu siang, seorang pelanggan datang mencari kayu balok untuk tiang rumah. Dengan nada kecewa, ia bertanya, "Ada stok kayu meranti ukuran besar, Pak?" Pak Hasan hanya bisa menggeleng. Pelanggan itu lalu menghela napas panjang. "Kalau begitu, saya langsung ke kota saja. Di sana pasti ada." Setelah itu ia pergi, meninggalkan kios kecil yang kembali sepi. Pak Hasan berdiri terpaku, rasa minder menyelimuti dadanya. Semakin sering hal itu terjadi, semakin dalam rasa khawatir yang menggerogoti pikirannya. Ia mulai merasa bahwa kiosnya tak lebih dari sekadar tumpukan kayu bekas yang tak bisa memenuhi kebutuhan pasar. Meski ia masih berusaha tersenyum di depan istrinya, matanya sering tampak kosong. Di malam hari, ia termenung lama, mendengar suara jangkrik di luar rumah sambil membayangkan para pesaingnya di kota yang sedang tidur nyenyak dengan kantong penuh uang hasil penjualan. Persaingan ini terasa semakin tidak adil baginya. Bukan hanya karena depot besar itu punya modal melimpah, tapi juga karena mereka punya koneksi dengan kontraktor, para pejabat, bahkan tengkulak. Sementara dirinya hanyalah seorang pria desa biasa, tanpa koneksi, tanpa jaringan, dan hanya bersandar pada kerja keras. Tetangga-tetangga mulai ikut membandingkan. "Kalau cari kayu bagus, jangan di sini. Di kota lebih lengkap." Begitu obrolan yang sesekali terdengar. Meski tak ditujukan langsung kepadanya, Pak Hasan tahu betul sindiran itu diarahkan pada kiosnya. Setiap kali mendengar, ia hanya diam, menunduk, dan berusaha menahan gejolak hatinya. Namun semakin ia menahan, semakin besar pula rasa minder itu tumbuh. Ia merasa kecil di tengah arus besar perdagangan kayu. Usaha yang awalnya penuh harapan, kini terasa rapuh. Bukan karena ia tak berusaha, melainkan karena dunia di luar sana jauh lebih kejam dan kompetitif daripada yang ia bayangkan. Malam itu, ketika ia menutup kios, langkahnya terasa berat. Ia menatap papan kayu yang tersusun rapi namun sepi dari pembeli. Angin malam berhembus, membawa suara-suara samar dari kejauhan. Dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah usaha kecil ini bisa bertahan, atau hanya akan menjadi mimpi singkat yang sebentar lagi padam? Malam itu, suasana di rumah Pak Hasan begitu hening. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar jelas di ruang tengah. Lampu pijar menggantung redup, cahayanya menyoroti wajah Pak Hasan yang sedang duduk termenung di kursi kayu tua. Di tangannya ada selembar kertas lusuh berisi catatan hutang. Angka-angka yang tertera di sana terasa begitu berat, seperti batu yang menekan dadanya. Sejak beberapa bulan terakhir, usaha kayu yang ia jalankan tidak memberi hasil yang cukup. Pembeli semakin jarang datang, sementara kebutuhan keluarga terus berjalan. Untuk menutup biaya sehari-hari dan menambah stok, ia terpaksa meminjam uang pada seorang tengkulak yang terkenal di daerah itu. Awalnya, jumlahnya tidak seberapa. Namun bunga yang menumpuk membuat hutang itu semakin membesar. "Bang, sampai kapan kita begini?" Suara istrinya terdengar dari dapur. Nada suaranya pelan, tapi penuh resah. Ia keluar membawa segelas teh hangat, lalu duduk di samping suaminya. Anak-anak butuh biaya sekolah, dapur juga harus tetap ngebul. Kalau usaha terus sepi, kita mau makan apa? Pak Hasan terdiam. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Pertanyaan itu terlalu nyata, terlalu menohok. Ia hanya bisa menatap kertas di tangannya, seolah berharap angka-angka hutang itu bisa hilang kalau ia terus memandanginya. Beberapa kali ia sudah mencoba menunda pembayaran. Namun tengkulak yang memberi pinjaman tidak mengenal kata sabar. Orang itu kerap datang malam-malam, mengetuk pintu rumah dengan keras. Suaranya tegas, dingin, dan penuh ancaman. "Ingat, San, uang itu bukan mainan. Seminggu lagi harus lunas. Kalau tidak, siap-siap tanggung akibatnya." Ancaman itu masih terngiang di telinganya, membuat tubuhnya merinding setiap kali bayangan wajah tengkulak itu muncul dalam benaknya. Istrinya menunduk,
Kedua tangannya menggenggam erat cangkir. Aku nggak mau anak-anak jadi korban, Bang. Mereka butuh masa depan. Kalau usaha ini nggak bisa jalan, apa salahnya coba usaha lain? Ucapan itu, meski terdengar wajar, terasa seperti pisau yang menusuk hati Pak Hasan. Ia merasa seakan gagal menjaga martabat keluarga. Selama ini ia berusaha keras agar anak dan istrinya tidak kekurangan. Ia ingin berdiri sebagai kepala keluarga yang kuat, tapi kenyataannya ia semakin terpuruk dalam lingkaran hutang. Dalam diamnya, bayangan tentang kegagalan terus menghantam. Ia teringat masa awal membuka kios kayu, dengan semangat dan optimisme. Namun kini, yang tersisa hanya kelelahan dan tekanan. Rasanya semua kerja keras tidak ada artinya. Bang, aku cuma takut. Kita nggak bisa selamanya bergantung sama hutang. Kalau tengkulak itu marah, bisa-bisa rumah ini pun hilang. Istrinya melanjutkan dengan suara bergetar. Pak Hasan menarik napas panjang. Dadanya terasa sesak. Ia tahu ucapan itu benar, tapi ia tidak punya jawaban. Pilihannya semakin sempit. Usaha sepi, hutang menumpuk, sementara kebutuhan terus berjalan. Dalam benaknya, ia mulai bertanya-tanya apakah benar dirinya mampu jadi tulang punggung keluarga. Suasana malam makin terasa berat. Angin dari luar jendela berhembus pelan, membawa suara anjing menggonggong di kejauhan. Suara itu menambah kesan mencekam, seolah ikut menegaskan kecemasan yang sedang menyelimuti rumah itu. Anak-anak sudah tidur, tapi suara percakapan orang tuanya kadang membuat mereka gelisah. Istrinya berusaha menahan air mata, sementara Pak Hasan hanya bisa menatap kosong ke arah lantai. Hatinya hancur, seakan ada beban besar yang menindih tanpa bisa ia angkat. Ketika malam semakin larut, ia akhirnya bangkit berdiri. Ia melangkah keluar rumah, duduk di bangku kayu depan teras. Langit gelap tanpa bintang, awan tebal menutupi bulan. Ia menatap langit itu lama, seakan mencari jawaban. Dalam hatinya, ia mengeluh, apakah aku memang ditakdirkan gagal? Apa gunanya semua kerja keras ini kalau akhirnya hanya meninggalkan hutang dan rasa malu? Keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara malam begitu sejuk. Ia merasa hidupnya sedang ditarik ke jurang tanpa dasar. Setiap kali teringat tengkulak yang sewaktu-waktu bisa datang menagih, tubuhnya gemetar. Ia tak sanggup membayangkan jika suatu hari ancaman itu benar-benar dilakukan. Istrinya menyusul ke teras, duduk di sampingnya. Ia tidak banyak bicara, hanya menggenggam tangan suaminya erat-erat. Genggaman itu hangat, tapi justru membuat Pak Hasan semakin merasa bersalah. Ia tahu, istrinya sudah cukup menderita menanggung beban bersamanya. Malam itu menjadi malam penuh kegelisahan. Tidak ada senyum, tidak ada tawa. Hanya dua orang dewasa yang duduk dalam diam, memikirkan nasib keluarga mereka yang kian terjerat hutang. Sementara itu, waktu terus berjalan, membawa mereka semakin dekat pada kenyataan pahit yang tak bisa lagi dihindari. Siang itu matahari terik membakar halaman kecil di depan depot kayu Pak Hasan. Tumpukan papan dan balok terlihat seadanya, sebagian sudah mulai berdebu karena lama tidak terjual. Dari kejauhan, deru kendaraan proyek terdengar bergantian, pertanda pembangunan di kota dan desa sekitar sedang gencar-gencarnya. Bagi pengusaha besar, ini adalah masa panen. Namun bagi Pak Hasan, keadaan justru terasa seperti ujian yang menyesakkan dada. Sebuah mobil bak terbuka berhenti di depan kiosnya. Dari dalam turun seorang pria berwajah keras, mengenakan kemeja lusuh dengan lengan tergulung. Dialah salah satu kontraktor proyek perumahan yang sedang berkembang di daerah itu. Wajahnya menampakkan tergesa-gesa. "San, ada kayu balok ukuran besar? Aku butuh cepat, besok pagi harus sudah sampai lokasi proyek," tanyanya tanpa basa-basi. Pak Hasan berusaha tersenyum ramah. Ia melirik ke arah tumpukan kayu yang tinggal sedikit. "Maaf, Pak, stok besar lagi kosong. Paling ada papan tipis, itu pun nggak banyak." Raut kecewa segera muncul di wajah si kontraktor. "Ah,
Begini lagi. Padahal kalau kau bisa sediakan, aku lebih senang beli di sini. Tapi apa boleh buat, aku harus ke kota lagi. Sayang sekali, peluangmu hilang, San. Tanpa banyak kata lagi, ia masuk kembali ke mobilnya dan pergi, meninggalkan debu jalanan yang berterbangan. Pak Hasan berdiri kaku. Ucapan singkat itu menusuk dalam. Ia tahu benar, andai stoknya mencukupi, kontrak besar itu bisa jatuh ke tangannya. Namun kenyataan berkata lain. Depotnya terlalu kecil, pasokan kayu tak seberapa, dan setiap kesempatan besar selalu lolos begitu saja. Tak lama setelah itu, datang lagi seorang tukang mencari papan untuk proyek rumah. Jawaban yang diberikan tetap sama, stok tidak cukup. Kekecewaan terpampang jelas di wajah pelanggan, dan satu persatu mereka pergi dengan rasa jengkel. Hari itu, depot Pak Hasan terasa seperti tempat yang semakin kehilangan makna. Menjelang sore, istrinya datang membawa bekal nasi bungkus. Ia mendapati suaminya duduk termenung di kursi kayu, tatapannya kosong ke arah jalan. "Bang, kenapa murung begini? Ada masalah lagi?" Pak Hasan hanya menghela napas panjang. Proyek-proyek besar makin banyak, tapi kita nggak bisa ikut ambil bagian. Semua hilang begitu saja. Istrinya meletakkan bungkus nasi di meja kecil, lalu duduk di sampingnya. "Kalau begini terus, hutang kita nggak akan pernah selesai, Bang. Kita butuh langkah baru. Aku nggak sanggup lagi lihat anak-anak harus hemat terus." Suaranya lembut, tapi syarat dengan tekanan. Pak Hasan terdiam. Ia tahu istrinya tidak bermaksud menyalahkan, tapi kata-kata itu tetap terasa berat. Di dalam hatinya, rasa gagal sebagai kepala keluarga makin menjadi-jadi. Malam pun tiba. Rumah kecil mereka sunyi, hanya suara serangga malam yang terdengar dari luar. Anak-anak sudah tidur, namun di ruang depan, Pak Hasan masih duduk dengan wajah muram. Istrinya mendekat, mencoba berbicara lagi. "Bang, kita nggak bisa terus begini. Kalau usaha ini nggak bisa berkembang, mungkin memang waktunya cari jalan lain. Aku tahu kau sudah berusaha, tapi sampai kapan kita harus kalah terus?" Kalimat itu seperti beban tambahan di pundak Pak Hasan. Ia merasa semua orang menuntutnya. Pelanggan yang kecewa, istri yang berharap lebih, dan dirinya sendiri yang terhimpit hutang. Ia menunduk. Kedua tangannya memegang kepala, seolah mencoba menahan semua tekanan yang bertubi-tubi. Malam itu terasa begitu panjang. Ia bolak-balik di kasur, matanya sulit terpejam. Bayangan wajah para pelanggan yang kecewa terus muncul. Ingatan tentang ancaman tengkulak kembali menghantui. Suara istrinya yang memintanya mencari jalan lain bergaung di telinganya. Dalam keheningan itu, muncul pikiran yang tidak biasa. Mungkin ada jalan lain di luar cara-cara biasa. Jalan yang tak perlu lagi bergantung pada modal kecil atau stok yang terbatas. Ia sendiri kaget dengan lintasan pikiran itu. Namun semakin lama, semakin kuat dorongan dalam dirinya untuk mencari sesuatu yang lebih cepat, lebih instan, meski tidak masuk akal. Tatapannya kosong menembus gelap malam. Hatinya bergejolak, antara takut dan penasaran. Ia tahu, kalau benar ia menuruti pikiran itu, konsekuensinya mungkin berat. Tapi di sisi lain, ia sudah terdesak terlalu jauh. Tidak ada lagi ruang untuk mundur. Malam itu, di bawah langit yang muram tanpa bintang, benih pikiran gelap mulai tumbuh dalam benaknya. Sebuah langkah yang bisa mengubah hidupnya, atau justru menghancurkannya, sedang menunggu di depan mata. Malam itu, warung kopi sederhana di pinggir jalan tampak ramai oleh suara orang-orang desa yang bercengkerama. Lampu bohlam menggantung redup, asap rokok bercampur dengan aroma kopi hitam yang diseduh di tungku tua. Pak Hasan duduk di pojok, menunduk sambil menatap gelas kopinya yang hampir dingin. Wajahnya letih, matanya sembab karena kurang tidur. Seorang pria mendekat dengan langkah mantap. Dialah Karim, teman lamanya yang dulu sering bekerja bersama di proyek kayu. "San, lama betul nggak ketemu?" sapanya sambil menepuk bahu.
Senyum tipis muncul di wajah Pak Hasan, meski hatinya sedang tidak tenang. Mereka pun berbincang sebentar, mengenang masa lalu. Namun obrolan ringan itu tidak berlangsung lama. Karim menatap Pak Hasan lekat-lekat, seolah bisa membaca isi hatinya. "Aku dengar depotmu lagi susah. Banyak saingan besar, ya?" tanyanya perlahan. Pak Hasan terdiam, hanya mengangguk pelan. "Begitulah, Kar. Usaha kecil susah bersaing. Hutang juga makin menumpuk." Karim tersenyum samar. Ia lalu melirik ke arah pintu warung, seakan menunggu seseorang. Tak lama, seorang pria tua masuk, berbalut kain hitam kusam, langkahnya pelan tapi mantap. Rambutnya memutih, matanya tajam meski wajahnya penuh keriput. Warung yang semula ramai mendadak terasa hening sesaat. Beberapa orang melirik, lalu buru-buru kembali menunduk. Karim memberi isyarat. "San, kenalin. Ini orang yang bisa bantu." Banyak yang bilang beliau paham jalan rezeki yang gak semua orang bisa lihat. Pak Hasan mengerutkan kening. "Maksudmu?" Pria tua itu duduk di hadapan mereka tanpa banyak bicara. Ia menatap Pak Hasan lama sekali, seolah menembus isi kepalanya. Setelah keheningan yang membuat udara jadi berat, barulah ia membuka suara. Suaranya dalam, serak, tapi jelas. "Rezeki besar itu ada, Hasan. Bukan di kota, bukan di pasar, tapi di tempat yang orang lain tak berani mendekat." Pak Hasan terperangah. Ia belum pernah bertemu orang asing yang langsung menyebut namanya. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Bapak, kenal saya?" tanyanya ragu. Dukun tua itu hanya tersenyum tipis. Nama orang yang sedang gelisah biasanya gampang terbaca. Ia lalu menyeruput kopi yang baru disuguhkan penjaga warung, seolah obrolan itu hanya percakapan biasa. Karim ikut menimpali, "Aku sudah lama kenal beliau, San. Banyak orang yang dapat jalan keluar lewat petunjuknya. Kau tahu, kadang dunia ini punya hukum lain di luar perhitungan dagang." Pak Hasan menelan ludah. Ada rasa takut, tapi juga penasaran. "Tapi saya cuma pedagang kayu kecil, Pak. Apa yang bisa ditolong?" Dukun tua itu menatapnya lagi, kali ini lebih tajam. "Kecil bisa jadi besar, tapi besar itu butuh tumbal. Kau mau rezeki mengalir deras, atau mau terus terhimpit hutang?" Kata-kata itu menggema di kepala Pak Hasan. Suasana warung mendadak terasa berbeda, seperti ada kabut yang menyelimuti. Suara orang-orang di meja lain seakan menjauh. Ia hanya bisa fokus pada mata pria tua itu, yang seakan menyimpan rahasia kelam. "Pikirkan baik-baik," lanjut si dukun. "Ada hutan yang tak tersentuh, penuh pohon kuat. Orang-orang takut ke sana karena katanya angker. Tapi justru di sanalah letak rezeki besar. Kau bisa jadi raja kayu kalau berani." Pak Hasan menunduk, hatinya bergejolak. Nama hutan itu pernah ia dengar sejak kecil. Hutan terlarang, tempat orang-orang desa enggan masuk. Banyak cerita tentang orang hilang, suara tangisan, dan pohon-pohon yang dianggap keramat. Ia tak pernah membayangkan bisa menebang kayu di sana. Namun tawaran itu seperti api yang menyala dalam pikirannya. Ia memang butuh jalan cepat. Ia lelah dikejar hutang, lelah melihat istrinya resah, lelah kehilangan kesempatan. Tapi di sisi lain, ada rasa takut yang menghantui. Karim menepuk bahunya pelan. "San, ini kesempatanmu. Jangan terus jadi pecundang di hadapan pesaing. Kau tahu, dunia nggak adil untuk orang kecil. Kadang kita harus berani mengambil jalan yang orang lain tidak mau tempuh." Pak Hasan tak menjawab. Tangannya gemetar memegang gelas kopi. Hatinya seperti terhimpit dua dinding. Satu berisi rasa takut, satu lagi berisi harapan palsu yang tampak menggiurkan. Malam itu obrolan berakhir tanpa janji. Dukun tua hanya meninggalkan kalimat samar sebelum berdiri pergi. "Kalau kau siap, hutan itu menunggu. Ingat, rezeki besar tak pernah datang tanpa harga." Pak Hasan duduk terdiam,
menatap punggung pria tua itu yang perlahan menghilang di balik gelap malam. Suasana warung kembali riuh, tapi baginya dunia sudah berubah. Dalam dadanya, sebuah rasa penasaran tumbuh, menyingkirkan sedikit demi sedikit rasa takut. Malam itu angin berhembus dingin dari arah hutan. Bulan separuh tampak pucat, cahayanya menimpa jalan setapak berdebu yang dilalui Pak Hasan seorang diri. Langkahnya berat, tapi tekadnya mengalahkan rasa takut. Di ujung jalan, sebuah gubuk tua berdiri di tepi desa, seolah menantinya. Atapnya terbuat dari rumbia yang lapuk, dinding bambunya miring, dan dari sela-sela anyaman keluar cahaya lampu minyak yang redup berkelip. Pak Hasan berhenti sejenak di depan pintu, hatinya berdebar keras. Apakah ini jalan yang benar? Batinnya bertanya. Namun bayangan Hutang, wajah istrinya yang resah, serta kegagalan depot kayu membuatnya mendorong pintu dengan tangan gemetar. Di dalam, bau dupa menyengat menusuk hidung. Asap tipis mengepul, memenuhi ruangan yang sempit. Dukun tua itu sudah duduk di tengah, bersila di atas tikar usang. Matanya terpejam, bibirnya komat kamit melafalkan sesuatu yang tak dimengerti. Lilin kecil berjejer di sekeliling, menambah kesan mencekam. "Duduklah, Hasan." Suara serak itu terdengar tanpa ia membuka mata. Pak Hasan tersentak, lalu menurut. Ia duduk bersila, mencoba menahan rasa gugup. Tak lama, dukun tua itu membuka mata. Pandangannya tajam, membuat Pak Hasan menunduk tanpa sadar. "Kau sudah datang. Artinya kau siap mendengar syarat yang tak bisa ditawar." Pak Hasan menelan ludah. Saya ingin tahu, apa yang harus saya lakukan?" Dukun itu menghela napas, lalu berkata pelan namun jelas. "Rezeki besar ada di hutan terlarang. Pohon-pohon di sana tidak sama dengan pohon biasa. Mereka tua, kuat, dan menyimpan kekuatan. Kalau kau berani menebangnya, kayu itu akan laku keras. Tapi ada harga yang harus dibayar." Pak Hasan menggenggam lututnya, tubuhnya kaku. "Harga apa, Pak?" Dukun itu mengambil sebuah mangkuk tanah liat dari sampingnya. Isinya cairan merah pekat yang baunya amis. "Setiap pohon besar yang kau tebang harus diberi sesajen darah kambing. Darah ini jadi penawar agar roh penjaga hutan tidak mengganggumu. Tanpa itu, kau akan celaka. Ingat baik-baik. 1 pohon, 1 sesajen. Jangan pernah dilanggar." Bulu kuduk Pak Hasan berdiri. Bayangan hutan gelap dan darah kambing yang menetes di akar pohon membuat tubuhnya merinding. Namun suaranya tetap keluar, meski bergetar. "Kalau saya lakukan, apa benar usaha saya bisa besar?" Dukun tua itu menyipitkan mata. "Lebih dari besar. Kau akan jadi raja kayu. Depotmu akan penuh pembeli, uang mengalir deras, dan sainganmu tak akan mampu menandingi. Tapi sekali kau masuk, tak ada jalan kembali. Kau harus patuh sampai akhir." Keheningan menyelimuti gubuk. Hanya suara api lilin yang berdesis pelan. Pak Hasan menunduk, pikirannya kalut. Di satu sisi, ia merasa sedang diajak masuk ke dunia gelap yang tak pernah ia bayangkan. Di sisi lain, keputusasaan mendorongnya. "Apa tidak ada cara lain?" tanyanya dengan suara lirih. Dukun itu menatapnya tajam, lalu menggeleng perlahan. "Tidak ada. Jalan ini bukan untuk orang ragu. Kalau kau tak sanggup, pergi sekarang, dan biarkan usahamu mati perlahan. Tapi kalau kau mau hidup dengan rezeki besar, kau harus berani memberi makan hutan." Kata-kata itu seperti paku terakhir yang menancap di hati Pak Hasan. Ia membayangkan istrinya, anak-anaknya, hutang yang terus menjerat, dan depot kecil yang sepi. Semua bayangan itu membuat dadanya sesak. Ia sadar, inilah pilihan yang akan menentukan segalanya. Ia menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara nyaris berbisik, "Baiklah, saya terima syaratnya." Dukun tua itu tersenyum tipis. Senyuman yang lebih menyerupai bayangan gelap daripada tanda gembira. "Bagus. Mulai besok malam,
Kau bawa kambing hitam. Aku akan tunjukkan cara memberi sesajen. Ingat, Hasan, jangan sekalipun kau melanggar aturan. Pohon-pohon itu bisa memberimu rezeki, tapi juga bisa merenggut nyawamu. Pak Hasan menunduk, wajahnya pucat. Hatinya masih digelayuti rasa takut, tapi keputusan sudah keluar dari mulutnya. Malam itu, di dalam gubuk tua dengan bau dupa yang pekat, sebuah perjanjian gelap telah terikat. Jalan hidupnya tak akan pernah sama lagi. Malam itu, bulan pucat menggantung rendah di langit. Cahayanya hanya sedikit menembus rimbun pepohonan di hutan terlarang. Angin berhembus pelan, membawa suara dedaunan bergesekan yang terdengar seperti bisikan. Pak Hasan berjalan paling depan dengan langkah hati-hati, diikuti oleh 3 pekerja yang ia percaya. Mereka membawa kapak, gergaji, dan lampu petromax yang berayun, menebarkan cahaya redup di antara batang-batang pohon. Di pundak Pak Hasan tergantung sebuah kantong kecil. Di dalamnya ada sesajen berupa darah kambing yang sudah ia siapkan sesuai syarat dukun tua. Hatinya berdegup kencang. Setiap langkah terasa berat, seakan tanah yang diinjak menyimpan rahasia kelam. "Pak, yakin kita aman di sini?" Salah seorang pekerja berbisik, suaranya jelas bergetar. Pak Hasan menoleh sekilas, mencoba tampak tegar meski wajahnya pucat. "Kalian jangan banyak bicara. Lakukan saja seperti yang saya perintahkan. Kalau kita berhasil, upah kalian berlipat." Mereka saling pandang, lalu mengangguk pelan. Tak ada yang benar-benar yakin, tapi bayangan uang membuat mereka tetap mengikuti. Semakin dalam mereka masuk, semakin pekat udara terasa. Hutan itu seolah hidup, mengawasi mereka dari balik gelap. Lampu petromax bergetar diterpa angin, membuat bayangan pohon menari liar di tanah. Akhirnya mereka tiba di sebuah pohon besar. Batangnya menjulang tinggi, kulitnya tebal, dan akarnya mencuat dari tanah seperti urat-urat raksasa. Pohon itu jelas berbeda dari pohon lain. Lebih tua, lebih kokoh, dan entah kenapa terasa angker. Pak Hasan berdiri di depan pohon, tangannya gemetar membuka kantong kecil. Ia mengingat pesan dukun tua. 1 pohon, 1 sesajen. Jangan pernah kau abaikan. Dengan suara lirih, ia berkata, "Bismillah," meski hatinya ragu, lalu menumpahkan darah kambing di atas akar yang menonjol. Cairan merah itu meresap ke tanah, mengeluarkan bau amis yang semakin pekat di udara. Saat itu, angin tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daun berguguran, suara burung malam mendadak senyap. Para pekerja saling pandang dengan wajah ketakutan. "Pak, apa itu tandanya kita diterima?" Salah seorang bertanya dengan suara hampir tak terdengar. Pak Hasan menelan ludah. "Lanjutkan. Tebang pohon ini sekarang juga." Dengan ragu, mereka mulai mengayunkan kapak. Suara, duk, 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 memecah keheningan hutan. Setiap tebasan terdengar berat, seperti menghantam sesuatu yang bukan sekadar kayu. Pak Hasan ikut menggergaji, keringatnya bercucuran meski udara malam begitu dingin. Semakin lama, suara tebasan bercampur dengan gema aneh, seakan dari dalam batang pohon terdengar desah panjang. Tapi mereka tak berhenti, rasa takut bercampur dorongan kuat untuk segera menyelesaikan. Setelah hampir 1 jam, pohon raksasa itu mulai berderit. Suaranya menggelegar, menggema ke seluruh hutan. Para pekerja mundur ketakutan. "Pak, pohonnya mau tumbang." "Biar saja. Jangan lari, arahkan ke sana." Pak Hasan menunjuk ke tanah lapang di sisi kiri. Dengan suara gemuruh, pohon itu akhirnya tumbang menghantam tanah. Debu dan dedaunan berterbangan. Getarannya membuat tanah di sekitar mereka bergetar, dan burung-burung malam berterbangan panik dari sarang. Sesaat hening, lalu terdengar lolongan jauh dari dalam hutan, panjang dan memilukan, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Para pekerja hampir saja kabur, tapi Pak Hasan cepat menahan. "Tenang, ini hanya suara binatang. Cepat potong batangnya, bawa pulang kayunya." Dengan hati was-was,
Mereka mulai memotong batang besar itu menjadi beberapa bagian. Gergaji bergesekan dengan kayu keras, menimbulkan percikan kecil. Semakin lama, potongan kayu itu akhirnya bisa diangkat bersama-sama. Pak Hasan memandangi potongan pertama yang berhasil diturunkan ke gerobak kayu. Hatinya berdegup kencang. Rasa takut yang tadi begitu kuat kini perlahan berubah menjadi rasa lega. Ia sadar, ia baru saja melewati ujian pertamanya. Di sepanjang perjalanan keluar hutan, mereka tetap dicekam ketakutan. Sesekali terdengar suara ranting patah atau desir angin yang terasa seperti langkah kaki menguntit. Namun tak ada yang benar-benar muncul. Ketika akhirnya mereka keluar dari hutan, cahaya bulan terasa lebih terang. Gerobak berisi kayu berat itu seperti membawa harapan baru. Para pekerja terengah-engah, tapi sorot mata mereka menunjukkan kelegaan yang sama. Pak Hasan menatap kayu itu dalam diam. Ada rasa puas yang membuncah di dalam dada. Ia tahu kayu itu akan laku keras, dan depotnya tak akan lagi kosong. Namun jauh di lubuk hatinya, ia juga merasakan sesuatu yang tak bisa ia sebut. Seolah hutan telah menandai dirinya. Malam itu, dengan napas berat dan tubuh letih, Pak Hasan pulang bersama pekerjanya. Di belakangnya, hutan terlarang kembali tenggelam dalam gelap, menyimpan rahasia yang kini sudah terikat pada dirinya. Itulah langkah pertama, langkah yang membawa rasa takut bercampur lega, sekaligus awal dari keberhasilan yang akan menuntunnya pada jalan lebih gelap. Pagi itu matahari bersinar hangat, menyinari halaman kecil di depan depot kayu Pak Hasan. Gerobak yang malam sebelumnya penuh dengan kayu hasil tebang dari hutan terlarang kini sudah tersusun rapi di rak-rak dan tumpukan besar. Kayu-kayu itu tampak berbeda, seratnya lebih padat, warnanya coklat tua berkilau seakan baru dipoles, dan baunya segar, tidak apek seperti kayu biasa. Bahkan para pekerja yang membantu menurunkannya sempat saling berbisik kagum. Pak Hasan berdiri tegak, tangannya bertolak pinggang, memandangi tumpukan kayu itu dengan dada mengembang. Ada rasa bangga yang tak bisa ia sembunyikan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, depotnya terlihat penuh dan hidup. Ia seperti melihat masa depan baru terbentang di depan mata. "Istriku, lihatlah ini," katanya penuh semangat ketika istrinya keluar dari rumah sambil menggendong ember cucian. "Kayu ini lain dari yang biasanya kita jual. Lebih kuat, lebih bagus. Aku yakin pelanggan akan senang." Sang istri menatap kayu itu dengan mata berbinar. Senyum tipis merekah di wajahnya yang akhir-akhir ini sering murung. "Alhamdulillah, Mas. Semoga ini jadi awal baik. Aku sudah lama ingin melihat depot ini ramai lagi." Ucapan itu membuat hati Pak Hasan hangat. Ia merasa perjuangan dan keberaniannya semalam mulai terbayar. Tak butuh waktu lama, pelanggan pertama datang. Seorang kontraktor kecil yang sedang mengerjakan proyek rumah di kota menurunkan motornya di depan depot. Ia berjalan mendekat, meneliti tumpukan kayu dengan mata heran. "Pak Hasan, ini kayu baru ya? Kok kelihatan bagus sekali?" tanyanya sambil mengetuk-ngetuk permukaan kayu dengan buku jarinya. Pak Hasan tersenyum lebar. "Betul, Pak. Kayu ini pilihan terbaik. Kuat, awet, cocok untuk bangunan besar maupun kecil." Pelanggan itu mencoba mengangkat salah satu potong kayu. Meski berat, ia tampak terkesan. "Luar biasa. Seratnya rapat sekali. Saya ambil beberapa, Pak. Besok mungkin saya kembali lagi." Hati Pak Hasan melonjak kegirangan. Ia segera memanggil pekerjanya untuk menyiapkan pesanan. Begitu transaksi selesai, pelanggan itu pulang dengan wajah puas. Rasanya seperti sebuah sinyal keberuntungan yang baru saja dibuka. Kabar tentang kualitas kayu di depot Pak Hasan menyebar cepat. Dari mulut ke mulut, orang mulai membicarakan bahwa kayu di depot kecil itu lebih bagus dibanding milik depot besar di kota. Siang itu, beberapa pelanggan lain berdatangan, masing-masing menawar, meneliti, lalu membeli dalam jumlah berbeda. Suasana depot yang biasanya sepi kini ramai dengan suara tawar-menawar, tawa ringan,
dan derit kayu yang diangkut ke gerobak. Pak Hasan sibuk melayani dengan wajah sumringah. Tangannya penuh keringat, tapi senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Ia bahkan mendengar seorang pelanggan berkata lirih pada temannya, "Kalau kayu begini kualitasnya, kita tak perlu repot ke depot besar lagi. Cukup di sini saja." Mendengar itu, dada Pak Hasan semakin membuncah. Ia tahu, keberhasilan pertamanya bukan hanya keberuntungan, melainkan awal dari gelombang besar. Di sela kesibukan, istrinya beberapa kali keluar membawa minum untuk para pekerja. Wajahnya berseri, berbeda jauh dari hari-hari sebelumnya ketika hanya ada cemas dan kesedihan. Saat matahari mulai condong ke barat, uang hasil penjualan hari itu terkumpul cukup banyak. Pak Hasan duduk di kursi kayu tua di depan depot, menghitung uang sambil menghela napas lega. "Mas, aku senang sekali melihat ini semua," ucap istrinya yang duduk di samping, suaranya lirih tapi penuh haru. "Rasanya rumah kita hidup kembali." Pak Hasan menoleh, menatap wajah istrinya yang kini penuh cahaya kebahagiaan. "Ya, Dit, ini baru permulaan. Percayalah, depot ini akan lebih besar dari yang kita bayangkan." Mata mereka bertemu, senyum keduanya merekah. Untuk sesaat, semua beban yang sempat menghimpit hilang begitu saja. Malam penuh kegelisahan kini berganti dengan siang penuh keceriaan. Depot kayu Pak Hasan bukan lagi tempat sepi, melainkan sumber harapan baru. Sebelum menutup depot sore itu, Pak Hasan kembali menatap tumpukan kayu yang masih tersisa. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Ia merasa yakin bahwa langkah yang ia ambil sudah tepat. Meski dalam hatinya masih terbayang hutan gelap dan sesajen darah kambing, bayangan itu tenggelam oleh suara riuh pembeli dan tawa istrinya. Hari itu berakhir dengan senyum kebahagiaan. Senyum yang menjadi tanda awal kesuksesan baru dalam hidup Pak Hasan. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari pertama kayu dari hutan terlarang masuk ke depot Pak Hasan. Dalam waktu singkat, usaha yang dulu nyaris bangkrut itu berubah menjadi salah satu depot kayu paling ramai di kota. Hampir setiap hari, gerobak demi gerobak penuh kayu keluar masuk halaman depot. Suara pekerja mengangkut, suara palu mengetuk, dan derit gergaji tak pernah berhenti. Kontraktor besar mulai berdatangan. Salah satunya, seorang pria berjas sederhana namun raut wajahnya tegas, datang dengan mobil pick-up dan rombongan pekerja. Ia berdiri sambil mengamati tumpukan kayu di halaman. "Pak Hasan, kayu Anda kualitasnya di atas rata-rata. Proyek saya butuh banyak sekali material. Kalau bisa, mulai bulan depan, saya pesan dalam jumlah besar setiap minggu," katanya mantap. Pak Hasan tersenyum lebar, menyalami kontraktor itu erat-erat. "Tentu, Pak. Insya Allah stok selalu tersedia. Silakan percaya pada saya." Pernyataan itu membuat jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut tidak bisa memenuhi, melainkan karena rasa percaya diri yang semakin tumbuh. Ia tahu bahwa selama ia setia menepati syarat dari perjanjian gelap, kayu itu akan selalu ada. Tak lama kemudian, kontrak besar ditandatangani. Dari situlah, uang mulai mengalir deras. Setiap hari Pak Hasan membawa pulang hasil keuntungan dalam jumlah yang membuat istrinya sering terperangah. Rumah yang dulu sederhana mulai direnovasi. Atap seng diganti genteng baru, dinding diplester rapi, bahkan halaman diberi pagar besi. Bukan hanya rumah, depot pun berkembang pesat. Tumpukan kayu semakin banyak, rak tambahan dibangun, dan pekerja baru direkrut. Bahkan dalam waktu singkat, Pak Hasan membuka cabang kecil di pinggir kota lain. Plang bertuliskan, Depot Kayu Hasan Jaya, terpampang jelas, menandakan bahwa usahanya kini merambah lebih luas. Warga desa melihat perubahan itu dengan mata kepala sendiri. Dulu, Pak Hasan hanya pria sederhana yang nyaris tak mampu membayar utang. Kini, ia sering terlihat mengenakan pakaian baru, sepatunya mengkilap, dan mobil bak terbuka selalu terparkir di depan rumahnya. "Luar biasa ya, cepat sekali usahanya maju," bisik seorang tetangga ketika melihat truk besar keluar dari depot membawa kayu.
Benar. Padahal baru beberapa bulan lalu, katanya mau bangkrut. Sekarang malah bisa buka cabang. Dari mana kayunya sebanyak itu? Sahut yang lain, nada suaranya menyimpan heran bercampur curiga. Di kota, nama Pak Hasan semakin dikenal. Para kontraktor menyebut depotnya sebagai salah satu pemasok kayu terbaik. Bahkan ada yang mengatakan kayu dari depot Hasan lebih tahan lama daripada kayu dari hutan resmi. Pesanan datang silih berganti, membuat pekerja harus lembur hingga malam. Pak Hasan menikmati masa-masa itu. Setiap kali melihat pembukuan yang penuh angka keuntungan, ia merasa seakan dunia benar-benar berpihak padanya. Istrinya juga tampak lebih bahagia, sering tertawa dan tak lagi menampakkan wajah murung. Anak-anak mereka mulai bisa bersekolah dengan layak, bahkan membeli barang-barang yang sebelumnya tak pernah mereka bayangkan. Namun, di balik semua itu, bisik-bisik mulai terdengar semakin keras. Beberapa warga desa bertanya-tanya dari mana asal kayu yang seolah tak ada habisnya. Kayu di hutan biasa sudah jarang, tapi depotnya tidak pernah kekurangan. Aneh sekali, bukan? Kata seorang bapak di warung kopi. Betul. Saya dengar ada pekerjanya yang bilang kayu di sana baunya aneh, seperti dupa. Jangan-jangan, ada sesuatu di baliknya, timpal yang lain dengan suara diturunkan. Meski pembicaraan itu belum sampai ke telinga Pak Hasan, suasana di sekitarnya perlahan berubah. Orang-orang mulai segan, sebagian bahkan memilih menjaga jarak meski tetap membeli kayu. Sementara itu, Pak Hasan hanya sibuk dengan urusan dagang. Setiap malam ia masih rutin pergi ke hutan bersama pekerja tertentu, memastikan stok tetap ada sesuai perjanjian. Ritual sesajen selalu ia lakukan, meski hatinya sering diliputi rasa ngeri. Namun setiap kali kembali membawa kayu, rasa takut itu hilang, digantikan rasa puas melihat keuntungan yang menanti. Di mata luar, hidupnya tampak sempurna. Usaha melejit, keluarga bahagia, nama harum. Namun di balik kejayaan itu, benih-benih kecurigaan mulai tumbuh di hati warga desa. Mereka tak bisa menolak kualitas kayu, tapi juga tak bisa mengabaikan firasat bahwa ada hal tak wajar yang melatar belakanginya. Hari itu ditutup dengan pemandangan yang kontras. Pak Hasan dan istrinya duduk tersenyum di beranda rumah baru yang lebih megah, sementara di kejauhan, sekelompok warga berbisik pelan, menatap depot kayu yang semakin ramai dengan pandangan penuh tanda tanya. Malam itu, hutan terlarang kembali menjadi saksi langkah-langkah manusia yang mencari rezeki dengan jalan yang tak wajar. Pak Hasan memimpin sekelompok pekerja memasuki rimbunnya pepohonan. Cahaya lampu Petromax berayun, menebarkan bayangan aneh di batang-batang pohon yang menjulang. Suasana sunyi, hanya terdengar suara serangga dan deru napas mereka yang mulai terengah. Salah satu pekerja, seorang pria muda bernama Warto, berjalan agak di belakang. Sejak awal ia merasa resah, ada hawa dingin menusuk yang berbeda dari biasanya. Setiap langkah seakan ada mata yang mengawasi. Saat mereka tiba di depan sebuah pohon besar, Warto berhenti mendadak. "Pak," dengar itu, bisiknya pelan, matanya liar menatap sekitar. Pak Hasan menoleh sekilas. "Apa maksudmu?" Namun sebelum jawaban keluar, semua pekerja mendadak terdiam. Dari kejauhan terdengar suara samar, seperti tangisan perempuan. Suara itu lirih, panjang, dan menggema di antara pepohonan. Semakin lama, semakin jelas, membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa pekerja saling pandang dengan wajah pucat. "Pak, sebaiknya kita pulang saja. Ini tidak beres," ujar salah satu dari mereka. Pak Hasan mencoba tegar meski hatinya ikut bergetar. "Diam. Itu hanya suara burung malam. Jangan pengecut. Cepat lakukan tugas kalian." Dengan berat hati, mereka kembali mengayunkan kapak. Namun suara tangisan itu tidak hilang, justru semakin dekat, seolah-olah mengikuti setiap tebasan pada batang pohon. Ketika pohon pertama tumbang malam itu, Warto yang bertugas mengikat kayu tiba-tiba menjerit. "Ada yang menarik kakiku." Ia terjatuh,
Tubuhnya terseret beberapa senti ke tanah yang dipenuhi akar. Lampu Petromax bergoyang, menebarkan cahaya kacau. Pekerja lain segera menolongnya, menarik tubuh Warto dengan panik. Namun saat mereka memandang tanah di sekitar, tak ada apapun selain akar dan dedaunan basah. Warto gemetar, wajahnya pucat pasi. Pak Hasan menegakkan tubuh, berusaha menenangkan semua orang. Jangan takut. Ingat, kita di sini bukan main-main. Kalau ada yang melawan, itu hanya ujian. Lanjutkan kerja kalian. Namun ketakutan sudah menancap di hati. Pekerjaan malam itu berjalan lambat. Begitu kayu berhasil dipotong, mereka buru-buru membawanya keluar dari hutan, seakan ada sesuatu yang menguntit dari belakang. Keesokan harinya, kabar buruk menyebar. Salah satu pekerja, lelaki paruh baya bernama Karto, tidak pulang sejak malam sebelumnya. Ia terakhir terlihat di hutan bersama kelompok yang dipimpin Pak Hasan, tapi tak seorang pun tahu kemana ia pergi. Istrinya menangis meraung di depan rumah, meminta penjelasan. Suamiku ikut denganmu, Pak Hasan. Kenapa dia tidak pulang? Pak Hasan berusaha menenangkan dengan janji akan mencarinya. Namun dalam hati, ia pun bingung. Ia ingat Karto masih bersama rombongan hingga kayu diangkut, tapi setelah itu, entah di mana ia menghilang. Desa pun gempar. Orang-orang berkumpul, membicarakan hilangnya Karto. Ada yang mengatakan ia tersesat, ada pula yang berbisik bahwa hutan menelannya. Bukankah hutan itu angker? Sudah banyak cerita orang hilang di sana, ujar seorang warga di warung kopi. Betul, dan sekarang bau kayu di depot Pak Hasan juga aneh. Seperti bau dupa terbakar. Aku mencium sendiri saat membeli kemarin, sahut yang lain dengan nada takut. Bisik-bisik semakin keras. Depot Pak Hasan yang tadinya dipuji kini mulai dicurigai. Warga datang dengan wajah ragu, menutup hidung ketika mencium aroma asing dari tumpukan kayu. Pak Hasan sendiri mulai resah. Ia tahu betul kayu itu memang berbeda, lebih kuat, tapi bau dupa yang tiba-tiba muncul bukanlah hal yang bisa ia kendalikan. Beberapa kali ia mencoba menyiram kayu dengan air atau menutupinya dengan kain terpal, namun aroma itu tetap saja menyelinap. Istrinya pun mulai gelisah. Mas, apa ini tidak berbahaya? Orang-orang sudah mulai curiga. Bagaimana kalau mereka berhenti membeli? Pak Hasan hanya bisa menarik napas panjang. Kita sudah terlanjur, Dik. Selama kita tetap menjalankan syaratnya, kayu ini akan terus datang. Jangan pikirkan omongan orang. Namun kalimat itu tak sepenuhnya menenangkan hatinya. Bayangan wajah Karto yang hilang, jeritan Warto, dan suara tangisan di hutan masih menghantui pikirannya. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua hanyalah risiko kecil, asal ia terus memenuhi perjanjian. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Depot kayu yang kini besar dan ramai tampak lengang. Dari sela tumpukan kayu, aroma dupa kembali menguar, menusuk hidung siapapun yang lewat. Warga yang melintas hanya bisa saling pandang, berbisik lirih. Kayu itu bukan kayu biasa. Ada yang tak beres. Benar. Kalau terus begini, celaka bisa menimpa siapa saja. Dan sejak hari itu, keresahan mulai merayap di desa. Nama Pak Hasan tak lagi hanya dikaitkan dengan kesuksesan, tetapi juga dengan misteri yang menyeramkan. Hari-hari di depot kayu Pak Hasan tidak lagi seramai dulu. Jika beberapa bulan lalu pelanggan datang silih berganti, kini halaman depan depot lebih sering lengang. Tumpukan kayu berdiri kokoh, seolah menunggu untuk dilirik, namun hanya segelintir orang yang mau mendekat. Aroma dupa yang samar-samar masih keluar dari kayu itu, menempel di udara, dan membuat siapa saja yang lewat memilih menutup hidung. Bagi sebagian orang, bau itu sekadar mengganggu. Namun bagi warga desa yang hidup dengan keyakinan akan pantangan dan cerita gaib, bau tersebut adalah pertanda buruk. Kayu itu tidak wajar, bisik seorang ibu kepada tetangganya di pasar. Orang bilang kayu dari hutan terlarang.
Tidak heran kalau aromanya aneh begitu. Desas-desus itu menyebar cepat. Pelanggan yang tadinya setia pun mulai menjauh. Salah satu kontraktor yang dulu menjadi langganan besar datang untuk terakhir kalinya, lalu berpamitan dengan wajah ragu. "Pak Hasan, kayu panjenengan memang bagus, tapi saya tidak bisa lagi ambil banyak. Orang-orang pekerja saya menolak memakainya. Mereka takut," ucap kontraktor itu. Pak Hasan berusaha menahan. "Jangan percaya omongan orang. Kayu ini kuat, tahan lama. Kau tahu kualitasnya." Namun kontraktor hanya menggeleng. "Kualitas tidak ada gunanya kalau orang sudah takut. Saya mohon maaf." Ia pergi meninggalkan depot, tanpa menoleh lagi. Pak Hasan berdiri mematung di pintu, dadanya sesak. Ia tahu benar, satu persatu pelanggan lama akan mengikuti jejak yang sama. Di lingkungan rumahnya, perubahan sikap warga semakin terasa. Jika dulu ia dikenal ramah dan disapa hangat setiap kali melewati jalan desa, kini banyak orang memilih berpaling. Beberapa bahkan dengan sengaja menghindar. Tetangganya, Pak Saman, yang biasanya sering duduk bersama di pos ronda, kini berbicara dengan nada keras. "Hasan, kau harus berhenti. Kami semua resah. Kayu itu membawa sial. Orang hilang, suara tangisan di hutan, dan bau aneh di depotmu. Apa kau tidak sadar?" Pak Hasan berusaha tenang, meski hatinya tersinggung. "Saman, jangan ikut-ikutan bicara sembarangan. Semua yang terjadi itu kebetulan. Jangan kaitkan dengan usahaku." Namun warga yang mendengar hanya menggeleng. "Kalau benar kebetulan, kenapa hanya sejak kau ambil kayu itu semua masalah muncul?" sahut yang lain. Suasana menjadi canggung. Pak Hasan memilih masuk ke rumah, meninggalkan tatapan curiga yang menusuk dari segala arah. Hari berganti, tekanan sosial makin kuat. Anak-anak di desa bahkan mulai dilarang bermain di dekat rumahnya. Beberapa ibu menegur dengan suara lantang saat anak-anak berlari ke halaman depot. "Jangan ke sana. Itu tempat angker. Cepat pulang," seru mereka. Anak-anak pun berlari pergi sambil menoleh dengan rasa ingin tahu, meninggalkan kesunyian yang makin terasa menusuk. Istri Pak Hasan, yang awalnya ikut bahagia dengan kesuksesan, kini mulai murung. Ia merasa dikucilkan. Jika pergi ke pasar, para pedagang hanya melayani dengan wajah kaku. Beberapa bahkan pura-pura tidak mendengar ketika ia menyapa. "Mas," ucap istrinya suatu malam dengan suara lirih, "aku tidak kuat lagi. Mereka semua menjauhiku. Bahkan saudara kita sendiri jarang mau datang berkunjung. Apa kita tidak bisa berhenti saja?" Pak Hasan menghela napas berat. Pandangannya kosong menatap tumpukan kayu yang berkilau di bawah cahaya lampu minyak. "Kita sudah terlalu jauh, Dik. Kalau kita berhenti, semua yang kita miliki bisa hilang. Percayalah, ini hanya fase sementara. Orang-orang akan terbiasa." Namun kata-kata itu terdengar lebih seperti pembelaan diri daripada keyakinan. Malam berikutnya, suara riuh terdengar dari warung kopi desa. Beberapa warga berkumpul, membicarakan dengan nada keras. "Kalau dibiarkan, desa ini bisa kena musibah," ujar seorang lelaki tua. "Benar, hutan terlarang itu tidak bisa disentuh. Hasan melawan aturan. Harus ada yang menegur lebih keras. Kalau tidak, kita semua yang akan celaka." Percakapan itu sampai juga ke telinga Pak Hasan. Ia mendengarnya saat melintas pulang, tapi ia pura-pura tidak peduli. Dalam hatinya, ia merasa seluruh dunia kini melawannya. Depot kayu yang dulu jadi kebanggaan kini menjelma seperti benteng terisolasi. Kayu bertumpuk-tumpuk, namun tak ada lagi yang benar-benar mau membelinya. Di malam yang sepi, Pak Hasan berdiri di halaman depot. Angin berhembus membawa aroma dupa yang kian pekat. Dari kejauhan, ia bisa melihat cahaya lampu rumah tetangga yang tampak redup, seolah mereka sengaja memadamkan lampu lebih awal setiap kali ia keluar. Tak ada lagi sapaan, tak ada lagi tawa bersama.
Yang tersisa hanyalah keheningan dan tatapan dingin penuh curiga dari balik tirai jendela. Pak Hasan sadar, tanpa disadari, ia telah terasing di tengah desa yang dulu begitu akrab dengannya. Malam itu, hutan terlarang kembali dipenuhi suara kapak yang beradu dengan batang pohon. Pak Hasan berdiri agak jauh, memperhatikan dua pekerjanya yang sedang menebang dengan tergesa. Angin malam berembus kencang, membuat daun-daun berdesir seperti bisikan yang tidak pernah berhenti. Suasana begitu sunyi, hanya sesekali terdengar suara burung malam yang terbang rendah. Salah satu pekerja, Jaya, tiba-tiba menghentikan ayunan kapaknya. Matanya menatap ke arah semak-semak gelap di sisi kanan. "Pak, itu, apa barusan ada yang lewat?" Suaranya bergetar, seolah kerongkongannya tercekat. Pak Hasan mengernyit. "Jangan mengada-ada. Fokus saja menebang. Cepat, sebelum pagi datang." Namun belum sempat Jaya melanjutkan, suara langkah berat terdengar, seperti ada seseorang yang berjalan di antara tumpukan dedaunan kering. Langkah itu pelan, tapi pasti, semakin mendekat. Pekerja lain, Randy, spontan mundur selangkah. Tangannya bergetar memegang kapak. "Saya sumpah, Pak, ada yang mengintai kita." Pak Hasan mencoba menegaskan diri. "Itu mungkin binatang. Hutan ini luas. Jangan penakut." Tetapi hatinya sendiri mulai dihantam rasa was-was. Beberapa menit berlalu. Pohon besar akhirnya tumbang dengan suara keras, menggema ke seluruh penjuru hutan. Debu dan serpihan kayu beterbangan. Para pekerja segera bersiap mengikat batang pohon itu. Namun, saat mereka menoleh ke arah batang yang roboh, wajah mereka pucat seketika. Batang pohon yang seharusnya sudah tergeletak patah, kini terlihat utuh kembali, berdiri tegak di tempat semula. Tidak ada bekas kapak, tidak ada jejak tebang, seolah pohon itu sama sekali tidak tersentuh. "Ya Allah, ini tidak mungkin!" teriak Jaya sambil mundur terhuyung. Randy langsung melempar kapaknya ke tanah. "Saya tidak mau lagi, Pak. Pohon ini hidup. Ini bukan hutan biasa." Pak Hasan tercekat. Matanya melotot menatap pohon itu yang berdiri seperti menantang. Ia ingin mencari penjelasan logis, namun otaknya tidak sanggup. Pohon yang baru saja ditebang bisa kembali utuh, itu mustahil. Tiba-tiba, terdengar suara tawa lirih dari balik pepohonan. Bukan tawa manusia normal, melainkan tawa berat dan serak, seperti berasal dari tenggorokan penuh pasir. Suara itu datang dari arah gelap, semakin lama semakin dekat. "Siapa di sana?" teriak Pak Hasan, meski suaranya bergetar. Dari balik batang pohon, muncullah bayangan hitam. Bentuknya samar, tinggi, dan seolah menyatu dengan kegelapan. Tidak ada wajah, hanya siluet tubuh yang bergeming. Dua matanya berkilau merah dalam kegelapan, menatap lurus ke arah mereka. Para pekerja gemetar hebat. Jaya langsung jatuh berlutut, menutup wajah dengan kedua tangan. "Pak, itu bukan manusia, itu hantu." Bayangan itu melangkah pelan. Setiap langkahnya menimbulkan suara ranting patah, meski kakinya tidak jelas terlihat. Udara di sekitar mereka mendadak dingin menusuk, seperti ditarik keluar dari tubuh. Pak Hasan ingin lari, namun kedua kakinya kaku. Ia hanya bisa berdiri terpaku, merasakan bulu kuduknya berdiri. Beberapa detik kemudian, bayangan itu berhenti tepat di samping pohon yang tadi ditebang. Dengan sekali gerakan, tubuhnya menempel pada batang kayu, lalu lenyap begitu saja, seolah terserap ke dalam pohon. Keheningan kembali menyelimuti hutan, tapi kali ini lebih mencekam daripada sebelumnya. Randy langsung berlari tanpa menoleh ke belakang. "Saya keluar. Saya tidak mau mati di sini," teriaknya. Jaya menyusul, meninggalkan kapak tergeletak. Pak Hasan sendiri masih berdiri, napasnya terengah. Matanya menatap pohon itu, pohon yang kembali tegak, seolah mengejeknya. Suara detak jantungnya terdengar lebih keras daripada suara hutan. "Ini tidak mungkin.
Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bisiknya, lirih, hampir seperti doa. Keesokan harinya, rumor menyebar lebih cepat dari api. Pekerja yang lari dari hutan menceritakan semuanya kepada warga. Pohon yang hidup kembali, sosok hitam bermata merah, dan suara tawa menyeramkan. Desa pun gempar. Sudah kubilang, depot kayu Hasan itu bukan dari sumber wajar, kata seorang lelaki tua di warung. Betul, hutan itu angker. Dia sudah melanggar pantangan, sahut yang lain. Kabar itu membuat ketakutan warga semakin menjadi. Tidak ada lagi yang berani mendekati depot. Bahkan lewat di depan rumah Pak Hasan saja mereka enggan. Malam berikutnya, Pak Hasan kembali ke hutan seorang diri, hanya membawa lampu minyak kecil. Ia ingin memastikan sendiri apa yang dilihat para pekerjanya. Namun langkahnya terasa berat. Setiap suara ranting patah membuat jantungnya melompat. Saat sampai di tempat pohon yang kemarin ditebang, ia melihatnya masih berdiri kokoh. Cahaya lampu minyak bergetar di terpa angin, menyorot bayangan pohon itu yang menjulang. Tiba-tiba, suara tawa serak itu terdengar lagi. Lebih jelas, lebih dekat. Seolah tepat di belakangnya. Pak Hasan menoleh dengan cepat. Tidak ada siapapun. Tapi ketika ia kembali memandang ke depan, pohon itu kini seperti bergerak. Dahannya bergoyang meski angin sama sekali tidak berhembus. Tubuhnya gemetar hebat. Untuk pertama kalinya, keberanian yang ia coba bangun runtuh begitu saja. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia berlari meninggalkan hutan, tanpa menoleh ke belakang, dengan dada berdegup tak terkendali. Untuk pertama kali sejak awal perjalanannya, Pak Hasan benar-benar merasakan ketakutan yang menusuk tulang. Rumah besar yang dulunya penuh tawa kini terasa dingin dan hampa. Pak Hasan duduk di ruang tamu dengan pakaian yang tampak mewah, hasil dari keuntungan depot kayunya yang semakin besar. Namun di balik segala kemewahan itu, wajahnya mulai menampakkan gurat keras yang penuh kesombongan. Matanya berbinar bukan lagi karena kebahagiaan sederhana, melainkan karena rasa memiliki yang tak pernah cukup. Di meja, istrinya duduk dengan raut wajah gusar. Sudah berkali-kali ia mencoba membujuk agar suaminya berhenti mengambil kayu dari hutan terlarang. Rumor tentang pekerja yang hilang, suara tangisan, hingga penampakan hitam di hutan, semua itu membuatnya sulit tidur. Abang, tolong hentikan ini semua. Uang memang banyak, tapi apa artinya kalau kita tidak tenang? Orang-orang sudah mulai menjauhi kita. Bahkan tetangga pun takut lewat depan rumah, ucap istrinya dengan suara gemetar. Pak Hasan menoleh dengan tatapan tajam. Kau tidak mengerti. Semua ini adalah jalan yang sudah kubuka dengan susah payah. Kalau aku berhenti sekarang, kita akan kembali miskin, kembali jadi bahan ejekan. Apa kau mau itu terjadi? Istrinya terdiam, air mata mengalir perlahan di pipinya. Ia rindu sosok suami sederhana yang dulu hanya ingin membahagiakan keluarga, bukan pria yang kini duduk dengan dada membusung, menganggap dirinya lebih tinggi dari siapapun. Beberapa hari kemudian, dukun tua yang pernah memberi jalan pesugihan itu datang. Kedatangannya tiba-tiba, tanpa pemberitahuan, berdiri di depan pintu rumah dengan wajah muram. Pak Hasan menyambutnya dengan separuh hati, seolah tak lagi butuh pada orang yang dulu membantunya. Dukun itu duduk di kursi bambu, menatap Pak Hasan dalam-dalam. Aku dengar kau terus menebang tanpa memperhatikan tanda-tanda. Kau sudah melampaui batas, Hasan. Pak Hasan hanya tertawa kecil. Apa yang salah? Bukankah kau sendiri yang memberi jalan ini? Lihatlah, usahaku berkembang pesat. Aku bisa melakukan apa saja sekarang. Keserakahan akan menelanmu hidup-hidup. Suara dukun itu berat dan penuh peringatan. Ingatlah, setiap pohon yang kau tebang punya penjaga. Kau tidak bisa terus-menerus menantang alam tanpa bayarannya. Pak Hasan mendengus. Sudah cukup. Aku tidak butuh ceramah. Kau hanya bicara menakut-nakuti. Aku punya pekerja, aku punya uang, dan aku punya keberanian.
Apa yang bisa mereka lakukan padaku? Dukun tua itu berdiri, sorot matanya tajam. Kalau kau tidak berhenti, jangan salahkan siapa-siapa ketika waktunya tiba. Ia lalu melangkah keluar, meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Malam itu, suasana rumah semakin dingin. Istri Pak Hasan menolak berbicara banyak. Hubungan mereka kian renggang, bagaikan dua orang asing yang tinggal di bawah satu atap. Ia memilih tidur di kamar terpisah, tidak sanggup lagi menanggung beban ketakutan yang semakin hari semakin besar. Namun Pak Hasan tidak peduli. Ia lebih sering duduk sendiri, menatap tumpukan uang di laci, atau memandangi tanah kosong yang hendak ia beli untuk cabang baru. Semua tentang harta, semua tentang kekuasaan. Tetangga yang dulu sering berkunjung sudah lama tidak pernah terlihat. Anak-anak mereka menjauh, tidak berani bermain di sekitar rumah Pak Hasan. Kata orang, rumah itu kini berhawa aneh, seakan ada bayangan hitam yang sering mengintip di balik jendela pada malam hari. Alih-alih merasa tertekan, Pak Hasan justru merasa semakin hebat. Ia menganggap semua orang iri dengan keberhasilannya. Mereka tidak tahu rasanya jadi kaya. Mereka bicara hanya karena tidak sanggup menyaingi aku. Gumamnya setiap kali mendengar bisik-bisik dari luar. Di dalam dirinya, sesuatu berubah. Keangkuhan tumbuh semakin kuat, menutupi akal sehat yang dulu masih tersisa. Ia tidak lagi memikirkan keselamatan pekerja atau ketenangan keluarganya. Baginya, semua itu hanya penghalang. Yang terpenting adalah kayu tetap mengalir dari hutan, uang tetap masuk, dan nama besarnya tetap berkibar. Ketika malam semakin larut, ia berdiri di depan cermin. Wajahnya terlihat pucat, matanya cekung, tapi senyumnya melebar. Aku sudah terlalu jauh untuk berhenti. Tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Ia menggenggam kunci gudang kayu erat-erat, seolah itu adalah kunci kejayaan yang tidak boleh lepas. Di luar, suara angin malam berhembus membawa aroma samar dupa terbakar, tanda yang seharusnya membuatnya gentar. Tapi Pak Hasan hanya tersenyum, merasa semakin kuat dalam kegelapan. Pada akhirnya, meski peringatan datang dari istri, dari tetangga, bahkan dari dukun tua, semua itu tidak lagi berarti bagi Pak Hasan. Hatanya sudah keras, pikirannya sudah dikuasai oleh tamak. Ia menutup malam itu dengan tekad bulat. Tetap melanjutkan pesugihan, apapun taruhannya. Malam itu, langit digelayuti awan hitam tebal. Bulan hanya sesekali menampakkan diri, redup, seakan enggan menyinari bumi. Di halaman rumahnya, Pak Hasan berdiri dengan wajah tegang. Sebuah kapak besar tergantung di tangan kanan, sementara lampu minyak kecil ia genggam di tangan kiri. Hatinya bergejolak, namun tekadnya sudah bulat. Malam ini ia akan menebang pohon terakhir, pohon paling besar di hutan terlarang. Siang tadi, dukun tua sempat datang lagi. Sosoknya yang renta menatap Pak Hasan dengan sorot mata yang penuh murka sekaligus iba. "Hasan," katanya dengan suara bergetar, "pohon terakhir itu bukan sembarang pohon. Itu penjaga utama hutan. Kalau kau menebangnya, semua perjanjian akan runtuh. Jangan lakukan." Namun Pak Hasan hanya terkekeh. "Aku sudah terlalu jauh untuk berhenti. Semua orang bicara soal pantangan, tapi mereka tidak tahu betapa kayu dari pohon itu bisa membuatku jadi penguasa pasar. Tidak ada yang bisa menghentikan aku." Dukun itu terdiam lama, lalu berkata lirih, "Kalau begitu, bersiaplah menanggung akhir yang kau pilih sendiri." Ia pun pergi meninggalkan halaman rumah, tidak menoleh lagi. Kata-kata itu seharusnya menumbuhkan gentar, namun bagi Pak Hasan hanya terdengar seperti gumaman orang tua yang kalah oleh zaman. Ketika malam benar-benar gelap, Pak Hasan mengikat kain hitam di kepalanya, tanda kesiapan ritual. Ia mencoba memanggil pekerja untuk menemani, namun satu persatu mereka menolak. "Pak, saya tidak sanggup lagi. Pohon terakhir itu terlalu besar. Saya tidak mau mati sia-sia," kata Jaya sambil menunduk. "Betul, Pak. Kami semua sudah melihat cukup banyak hal aneh.
Mohon maaf, tapi kami tidak ikut, tambah pekerja lain. Pak Hasan mendengus kasar. Dasar penakut. Kalau begitu, biar aku saja yang melakukannya. Aku tidak butuh kalian. Dengan langkah cepat, ia meninggalkan depot dan berjalan menuju hutan. Malam itu hanya suara jangkrik dan lolongan anjing jauh di desa yang mengiringinya. Begitu memasuki batas hutan, hawa dingin langsung menyergap tubuhnya. Daun-daun berdesir, namun tak ada angin. Seakan ada ratusan mata tak kasat mata yang menatap setiap gerakannya. Lampu minyak yang ia bawa bergetar, cahayanya menari-nari di batang-batang pohon, menimbulkan bayangan aneh yang bergerak seperti sosok hidup. Jauh di dalam hutan, ia sampai di sebuah area lapang. Di sanalah pohon terakhir itu berdiri. Menjulang tinggi, batangnya lebih besar dari 3 pelukan orang dewasa, dengan akar mencuat ke permukaan tanah seperti tangan-tangan raksasa. Daun-daunnya rapat, membuat langit di atasnya hampir tak terlihat. Pak Hasan menelan ludah. Sesaat ia merasakan nyalinya ciut. Pohon itu seakan hidup, berdenyut pelan seperti jantung. Namun keserakahan segera menguasai pikirannya. Kayu sebesar ini, cukup untuk membangun 100 rumah. Aku pasti akan jadi raja kayu, gumamnya. Ia menyalakan dupa kecil yang ia bawa, lalu mengeluarkan seekor kambing dari ikatan. Dengan tangan gemetar, ia menjalankan ritual persembahan darah, tapi kali ini ia lakukan terburu-buru. Sesajen ditaruh sekenanya di akar pohon, darah kambing ia percikkan ke batang dengan tangan bergetar, tanpa doa panjang seperti biasanya. Sudah cukup, katanya pendek, lalu mengangkat kapak. Suara dah. Kapak pertama menancap ke batang pohon. Seketika, angin kencang berembus dari segala arah, meski dedaunan di sekitar tidak bergerak. Lampu minyak hampir padam, cahayanya berkelip-kelip. Pak Hasan menggertakkan gigi. Ia terus mengayunkan kapak. Dah, dah. Suara itu menggema panjang, seperti dipantulkan oleh ribuan mulut tak terlihat. Dari balik pepohonan, suara lirih tangisan perempuan terdengar lagi. Kali ini jelas, panjang, dan melengking. Pak Hasan berhenti sejenak, tubuhnya merinding. Namun ia menggeleng kuat, lalu kembali menebas batang pohon. Tangisan tidak akan menghentikanku, teriaknya, mencoba menutupi rasa takut. Semakin dalam kapak menghantam, semakin keras suara-suara gaib terdengar. Ada tawa berat, jeritan, hingga suara langkah berlari mengitari tempat itu, meski tidak ada satu sosok pun terlihat. Peluh bercucuran dari dahi Pak Hasan. Nafasnya tersengal, tapi ia tidak berhenti. Batang pohon mulai retak. Suara kerak terdengar panjang, tanda pohon itu mulai goyah. Namun tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar. Akar-akar besar pohon mencuat lebih tinggi, seperti ular hidup yang ingin melilit tubuhnya. Lampu minyak terlempar ke tanah, padam, menyisakan kegelapan pekat. Pak Hasan menoleh kanan-kiri, panik, namun ia tetap mencengkeram kapak erat-erat. Aku tidak boleh berhenti, tidak sekarang, katanya dengan suara parau. Suara tawa serak itu terdengar lagi, kali ini tepat di belakang telinganya. Nafas dingin terasa di kulit lehernya. Dengan teriakan nekat, ia mengayunkan kapak sekali lagi ke batang pohon. Suara bruk menggema keras. Pohon raksasa itu mulai tumbang, berguncang seperti menimpa seluruh hutan. Daun-daun berjatuhan, tanah bergetar semakin keras. Namun sebelum batang itu benar-benar roboh, suara jeritan panjang membelah malam. Jeritan yang bukan berasal dari manusia. Pak Hasan terdiam, tubuhnya kaku. Kegelapan semakin pekat, dan entah dari mana, puluhan cahaya merah kecil bermunculan di sekitar hutan, berkilat seperti mata yang mengawasinya. Ia berdiri di tengah lingkaran itu, napasnya terengah, kapak masih di tangan. Namun untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sendirian, terjebak, tak ada jalan keluar. Dan hutan itu menutup dirinya dengan sunyi yang mencekam. Pagi itu, kabut tebal masih menggantung di atas hutan terlarang.
Embun menetes dari ujung dedaunan, menimbulkan kilau pucat ketika cahaya matahari yang lemah mencoba menembusnya. Namun suasana berbeda terasa di udara, sesuatu yang berat, seakan seluruh hutan sedang berduka. Seorang warga desa, yang nekat pergi mencari kayu kering di pinggiran hutan, berteriak histeris saat melihat sesuatu di kejauhan. Suaranya memecah keheningan pagi, membuat beberapa warga lain segera berlari menghampiri. Di tengah lapang, tepat di bawah pohon besar yang malam sebelumnya diganggu Pak Hasan, tubuhnya ditemukan. Kapak masih tergenggam di tangannya, namun posisinya tidak wajar. Batang pohon raksasa itu telah roboh, menimpa sebagian tubuhnya. Dada dan kakinya hancur tertindih berat kayu, tulang-tulang patah menembus kulit. Lebih mengerikan lagi, wajahnya membiru, lidah terjulur, seperti dicekik sesuatu yang tak kasat mata sebelum pohon itu menghantamnya. Beberapa warga menutup mulut, ngeri melihat pemandangan itu. Ada yang muntah di tempat, ada pula yang hanya mampu berdiri kaku, tak percaya. Ya Tuhan, jadi benar peringatan itu, ucap seorang lelaki paruh baya dengan suara gemetar. Pohon terakhir, penjaga hutan. Hasan sudah melanggar batasnya, sambung yang lain, wajahnya pucat pasi. Berita itu segera menyebar ke desa. Dalam waktu singkat, orang-orang berdatangan. Istri Pak Hasan menjerit histeris, jatuh pingsan begitu melihat mayat suaminya. Anak-anaknya menangis tanpa henti, ketakutan bercampur kehilangan. Para warga berusaha menolong, tapi tak satu pun yang berani menyentuh tubuh Pak Hasan lama-lama. Mereka semua percaya, kematian itu bukan kematian biasa. Tubuhnya mungkin saja masih menyimpan kutukan hutan. Akhirnya, dengan penuh hati-hati, beberapa lelaki desa mengangkat tubuh Pak Hasan dari bawah batang pohon. Anehnya, meski seharian sinar matahari mulai menghangat, tubuhnya tetap dingin kaku seperti batu es. Beku, tidak wajar. Mereka membawanya pulang ke rumah dengan kain putih seadanya. Sepanjang jalan, tidak ada yang berani berbicara banyak. Hanya suara isakan keluarga yang terus terdengar, mengiringi perjalanan terakhirnya. Depot kayu milik Pak Hasan langsung ditutup. Tumpukan papan yang dulu ia banggakan kini terbengkalai, berdebu, dipenuhi laba-laba. Tidak ada yang berani membeli atau bahkan mendekat. Orang-orang yakin depot itu sudah terkena getah kutukan hutan, karena seluruh kayu di sana berasal dari tanah terlarang. Papan nama depot diturunkan, pintu-pintu ditutup rapat. Lambat laun, bangunan itu menjadi tempat kosong yang menyeramkan, dengan cat yang mengelupas dan jendela yang retak. Beberapa anak kecil desa pernah iseng mencoba mendekat, namun orang tua mereka segera melarang keras. Jangan main di sana. Itu tempat orang yang dilaknat, kata mereka. Sejak itu, depot kayu Pak Hasan berubah menjadi penanda bisu dari keserakahan yang berujung celaka. Warga desa akhirnya sepakat, hutan terlarang tidak boleh lagi diganggu. Mereka membiarkan pohon-pohon besar tetap berdiri, bahkan memberi sesajen sederhana di tepi jalan masuk hutan sebagai bentuk permohonan maaf atas ulah Pak Hasan. Bagi mereka, kematian Hasan adalah bukti nyata bahwa hutan itu keramat. Tidak ada lagi yang berani mencari kayu di sana. Bahkan, hanya menyebut nama Pak Hasan di dekat batas hutan pun dianggap tabu. Namun, kabar-kabar aneh terus terdengar. Ada yang bersumpah melihat sosok mirip Pak Hasan berdiri di balik pepohonan saat malam hari. Ada pula yang mendengar suara kapak berayun, dhak, 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 meski tidak ada seorang pun bekerja di hutan itu lagi. Rohnya tidak tenang, bisik warga dengan wajah takut. Ia masih terjebak di bawah kutukan pohon terakhir. Di rumahnya, keluarga Pak Hasan menjalani hari-hari penuh kesedihan. Istrinya jarang keluar, hanya duduk termenung dengan wajah pucat. Anak-anaknya sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk, mengaku melihat ayah mereka dengan wajah membiru menatap dari jendela. Tak ada yang berani berlama-lama di rumah itu. Bahkan tetangga terdekat pun memilih menjaga jarak. Kehidupan keluarga itu benar-benar hancur, ditinggalkan sendirian,
menjadi simbol betapa besar harga yang harus dibayar karena keserakahan. Waktu berlalu, tapi kenangan akan tragedi Pak Hasan tak pernah pudar. Warga desa menjadikan kisahnya sebagai peringatan keras bagi generasi berikutnya. Jangan pernah menantang hutan, kata orang tua pada anak-anaknya. Lihat apa yang terjadi pada Hasan. Dia pikir bisa melawan kutukan, tapi akhirnya hutan menelan hidupnya. Dan hingga kini, setiap kali malam turun dan angin bertiup dari arah hutan, terdengar desiran aneh, seakan-akan suara tawa serak bercampur tangisan. Orang-orang percaya itu adalah roh Pak Hasan, masih bergentayangan, terikat pada pohon terakhir yang coba ia tumbangkan. Hutan itu pun semakin dijauhi, dianggap sebagai tempat yang tidak boleh diganggu. Dan depot kayu yang kosong tetap berdiri di pinggir desa, menjadi saksi bisu dari sebuah akhir tragis yang lahir dari tamak, angkuh, dan melupakan batas. Kutukan itu abadi, melekat pada tanah, pada pohon, pada setiap desir angin yang keluar dari hutan terlarang. Dan nama Pak Hasan hanya tinggal cerita, sebuah peringatan bahwa tidak semua harta layak untuk dikejar, karena ada harga yang jauh lebih besar dari sekadar nyawa. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan, bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.